bahwa COVID itu bohongan. orang diseret-seret menggunakan tali. Allah ngasih cobaan ke Devi. Politik itu baik dan politik itu penting. Wah, politik nih kotor banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk teman-teman semua. Hari ini kita tengah bareng dengan salah seorang putri ya. Kalau Iya. di Lampung apa sih Putri sebutnya? daerah ya, Pak? Putri daerah Iya, ya. betul. Kalau di Riau itu ada namanya Bujang dan Dara. Oh, Bujang Dara. Oh, Bujang Lampung juga ada, Dara. Pak, sebutannya. Apa namanya? Muli Mekhanai. Muli Mekhanai. Makhanai. Muli itu gadis, Mekhanai itu untuk Muli bujang. Makhanai Iya. Lampung. Iya, betul. Ini sekedar informasi aja buat teman-teman. Kita kedatangan Muli Lampung. Betul. Gitu bahasanya. Iya. Namanya Devi Siswandani. Devi sebetulnya asli Grobogan. Asli Grobogan. Iya, lahir di Grobogan, Bang. Oke. Kemudian umur 2 tahun dibawa oleh bapak ibu untuk merantau di tanah Lampung. Jadi Devi besar dan tumbuh di Lampung. Besar tumbuh di Lampung. Iya, betul. Kemudian Kelahiran Grobogan, Jawa Tengah. betul, asli Jawa. Kemudian selepas SMA lanjutkan kuliah di Semarang, Universitas Negeri Semarang. S1 di mana? SMA di Lampung. SMA di Lampung. Iya. Lampung. Ambil jurusan apa di UNES? Di UNES ambil pendidikan sosiologi antropologi sosial. Sosial. Iya, ya? maksudnya fisik. Berarti SOS ya? SPD, Pak, pendidikan. Ada pendidikan. Pendidikan. Iya, betul. Oh, iya. Guru. Berapa lama kuliah, Vi? 4 tahun. 4 tahun. Pas. Betul. Nah, teman-teman semua nih, Devi ini salah satu orang yang terkena COVID ya. Iya, betul, Bang. Ini konsisten dong. Bapak, abang, Oh, iya. bapak, abang. Panggil abang aja, Saya- Bang. Bang Edwin. Gitu. Oh iya, Bang Edwin. Siap. Kayaknya tua banget kayaknya kita nih. Gimana ceritanya Oke. kemarin bisa kena COVID itu, dan ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, pada teman-teman muda Iya. khususnya ya, bahwa COVID itu ada, Betul. nyata, dan alhamdulillah Devi termasuk di antara satu di antara ribuan orang ya. Betul. Yang bisa survive, sehat, dan Iya. udah fit kembali gitu. Iya, Gimana benar. awalnya gimana tuh? Jadi awalnya sebetulnya mungkin Devi adalah orang yang cukup mematuhi prokes ya, Pak. Cuman mungkin Devi lengah atau apa, kemudian terjangkitlah virus COVID itu. Di awal-awal Devi merasakan demam. Cuman demam tidak lama. Setelah itu menyerang tenggorokan. Tenggorokan itu sakit, kemudian batuk yang paling parah, yang paling Devi rasakan batuk dan sesak ketika malam hari itu, Pak. Dan Devi heran sama orang-orang yang tidak percaya akan COVID. Antara percaya dan tidak Iya, percaya. betul, antara percaya dan tidak percaya. Kemudian Allah ngasih cobaan ke Devi, terinfeksi virus corona ini, dan wah, ternyata COVID tuh benar-benar ada gitu. Dan kenapa ya orang tuh nggak percaya keberadaan COVID gitu, Pak? Mungkin apakah mereka tuh termakan hoax atau apa ya, adanya sikap apatis dalam diri masyarakat sehingga tidak mempercayai COVID atau bagaimana? Ya, sementara korbannya sudah puluhan Iya, ribu. betul. Kan? Dan Jadi, mungkin yang diberitakan itu justru lebih parah, Pak, lebih banyak kasusnya dibanding dengan yang diberitakan, karena kan tidak semua orang dites. Iya. Devi termasuk yang dites. Iya. Jadi awal-awal susah bernafas, Betul. batuk. Berapa hari setelah merasakan itu baru melakukan tes gitu? Sekitar 3 hari. Jadi awalnya Devi kira Devi hanya kelelahan gitu. Kemudian kok gejalanya seperti COVID. Nah, kemudian Devi memutuskan untuk swab dan ternyata hasilnya positif. Apa perasaan pertama kali ketika kita ini positif COVID? Pertamanya
badan pegel-pegel Pak awalnya. Saya pikir, oh ini kayaknya kecapean. Lama-kelamaan kok berpengaruh pada indera penciuman. Rasa di lidah Rasa gimana? masih, Devi bisa merasakan manis, asin bisa, cuman tidak ada aromanya Pak. Jadi berpengaruh terhadap kenikmatan makanan juga. Artinya merasa badan kurang enak itu sudah 3 hari nih. Iya. Setelah melakukan tes swab atau antigen? Antigen. Antigen. Terus tahu COVID itu. Betul. Ya perasaannya biasa aja. Biasa aja. Cuman takutnya itu ketika itu Pak, malam hari ketika sesak. Iya, ada rasa takut. Jangan mati sekarang. Iya betul. Ya Allah, nanti kalau ketika saya tidur, kemudian tiba-tiba saya sesak dan tidak sadar saya belum bangun. Nanti ada yang nyelamatin. Iya, mana kalau sakit COVID ini kan gak ada yang jagain Pak. Jadi sendiri ya? Iya, sendiri. Kita harus survive sendiri. Kemudian apa sih yang kita rasakan, kita harus bisa mengerti apa sih yang dirasakan badan kita, bagaimana cara men-treat badan kita. Ini perlu diketahui oleh teman-teman semua ya, Devi ya. Bahwa yang namanya COVID ini agak sedikit dalam tanda kutip ya, berbahaya dalam tanda kutip. Tapi kita juga nggak mau beberapa kejadian terkait dengan minimnya pemahaman masyarakat itu terjadi seperti yang di Medan itu. Orang diseret-seret menggunakan tali, dipukul pakai belati panjang sama bambu, itu kan sudah nggak manusiawi. Iya, betul. Orang kan tidak teredukasi dengan baik. Apa sih sebenarnya COVID itu? Dan setelah dinyatakan positif, apa yang waktu itu dilakukan pertama kali oleh Devi? Devi mengabari keluarga kalau bahwasanya Devi terinfeksi virus corona. Kemudian Devi meminta keluarga untuk istilahnya mengedukasi lah Pak, bahwa COVID itu ada gitu loh. Keluarga Devi kan hidup di desa. Kadang di desa informasi kadang mereka termakan hoax bahwasanya COVID itu bohongan. COVID itu cuma akal-akalan pemerintah saja. Akhirnya ngabarin dan ambil inisiatif untuk isolasi mandiri. Betul. Nggak di rumah sakit? Enggak. Devi memutuskan untuk isolasi di kos. Di ini ya? Iya, tempat tinggal itu. 14 hari? Iya, 14 hari Pak. Jadi selama 14 hari itu apa ininya? Yang terasa gitu? Batuk sih Pak yang cukup lama. Batuk? Iya, betul. Batuk memang cukup lama. Kemudian ternyata gejala orang yang terkena COVID ini beda-beda Pak. Ada yang dia demam, kemudian campur batuk, kemudian tenggorokan sakit, kemudian emah juga. Nah Devi orang yang termasuk asam lambung juga. Ada juga seperti kasusnya Dewi Persik itu dia kulitnya bercak-bercak merah. Itu karena terinfeksi COVID? Iya betul. Jadi gejalanya berbeda-beda setiap orang. Sampai ke kulit ya? Iya betul. Yang kita tahu itu kan pertama sesak nafas. Iya, umumnya sesak. Terus sakit di perut ya, yang luar biasa sehingga muntah-muntah. Ada yang pusing. Betul. Ya. Sampai ke kulit juga ya. Iya betul. Tapi Devi cuma di sesak nafas dan hilang penciuman ya. Betul. Nah ini teman-teman, saya perlu mengkonfirmasi kepada teman-teman bahwa COVID itu emang benar-benar ada. Iya. Apa yang dikonsumsi selama masa isoman itu, isolasi mandiri? Terus perlu nggak sih berjemur itu? Ini perlu kita kasih informasi untuk teman-teman. Tentunya ketika kita tahu bahwasanya kita positif, kita perlu minum obat juga. Minum obat, kemudian minum vitamin. Minum air putih yang banyak sehari 2 liter. Nah kemudian berjemur itu sangat penting. Pagi dan sore. Ya jadi selama 14 hari Devi isolasi itu Devi rajin berjemur pagi dan sore. Pagi dan sore. Iya, rutin itu ya. Betul. Dan minum terasa air putih. Di badan itu terasa. Iya terasa. Kadang kita tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti itu Pak. Ternyata berjemur itu membawa efek yang sangat baik untuk tubuh kita. Ketika kita berjemur kan
vitamin D masuk ke dalam tubuh kita sehingga memberikan imun yang lebih untuk tubuh kita. Alhamdulillah kemarin dites dan negatif atau enggak tes lagi? Enggak. Kemarin Gimana dokternya bilang kalau sudah 14 hari tidak perlu tes asalkan kita tidak memiliki gejala-gejalanya lagi gitu. Tapi boleh tes untuk memastikan apa kita sudah negatif atau belum. Oh gitu ya. Sebenarnya harus tes sebetulnya. Tapi kalau dokter bilang begitu ya enggak jadi masalah. Selagi rasanya kita sehat kan? Iya. Nah, ini ada himbauan nggak? Ada ini nggak semacam pesan nggak untuk teman-teman kita yang perlu tahu bahwa COVID ini cukup menguras energi ya? Iya, betul. Dan kalau ada orang penyakit bawaan biasanya potensi untuk meninggalnya kan semakin tinggi. Silakan biar yang sampaikan nggak? Untuk teman-teman yang sedang menonton, saya harap teman-teman untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, mencintai diri kita dengan mematuhi protokol kesehatan. Setidaknya jika kita tidak memberikan kontribusi yang banyak untuk pemerintah dan negara kita, setidaknya kita mematuhi protokol kesehatan dari hal kecil. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua pandemi ini cepat berlalu. Amin. Dan kegiatan kita kembali normal seperti sedia kala. Saya juga merasakan kerinduan yang luar biasa ya. Iya. Pada saat kampanye kemarin saya keliling 6 provinsi loh saya keliling. Dan tidak ada sekat di antara kita. Sesama masyarakat, sesama anak bangsa. Kita begitu hangat, kita begitu luar biasa interaksinya tanpa ada jarak sepertinya. Dan hati ini betul-betul plong. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya. Amin. Sehingga herd immunity itu bisa kita capai nanti. Nah ini teman-teman topik awal kita. Jadi Devi memang salah satu orang yang positif, alhamdulillah bisa fit lagi. Iya. Dan COVID ini tidak hanya berpengaruh atau membawa dampak pada kehidupan ekonomi, pendidikan, politik, tetapi juga membawa dampak pada pola interaksi dan habit masyarakat. Iya betul. Iya. Dulu kita seperti yang Bapak bilang tadi, dulu kita bisa bercengkerama bertemu langsung. Sekarang harus melalui virtual karena menjaga jarak, pola interaksinya berubah, kebiasaan masyarakat juga berubah. Betul. Dan ini jadi PR nanti ke depan. Iya. Saya lebih sangat berkeinginan untuk umpamanya kita salaman tuh yang benar-benar kita salaman gitu. Betul. Laki-laki itu ada di situ ada rasa ya yang sulit untuk diungkapkan lah, sulit untuk dinarasikan. Nah ini masalah COVID kita selesai, V. Iya Pak. Kita cukup prihatin tuh. Saya manggilnya Bapak aja kayaknya Pak. Jangan panggil Bapak. Tapi kalau mau panggil Bapak aja rasa-rasa kayak Pak Jokowi saja. Oh iya. Amin, siapa tahu nanti jadi presiden Pak. Amin. Kan kita nggak tahu. Biar aja Malik nanti yang jadi presiden. Amin. Ada hal yang juga perlu kita bahas nih, Devi. Saya dengar-dengar Devi ini berminat di dunia politik ya. Sama saya lihat ini kan Devi ini juga model ya. Model. Kalau dibilang model, bagaimana orang menilainya? Artinya model itu dalam artian saya lihat ada katalog-katalog tuh dengan foto-foto Devi ya. Betul. Jadi teman-teman kalau mau promosi produk nih, bisa dipakai nih Devi nih. Bayarannya bersahabat. Oh iya betul Pak, bersahabat. Diskon. Pandemi. Betul. Tarif pandemi kan. Selain minat di politik, minat apa, Vi? Devi juga minat di bidang bisnis jualan. Insya Allah, karena pandemi ini kan semua serba terbatas, semua serba betul. Jadinya sulit. Betul. Memang harus makin kreatif sekarang. Iya betul. Dan
apapun bisnisnya mungkin ya kalanya sekarang kita tahan dulu. Iya. Nanti dengan seiring berjalannya waktu pasti normal lagi. Iya. Tapi sebagai anak muda nih saran aja ya. Dan mudah-mudahan bisa dipahami. Mumpung hari ini pandemi, siapkan rencana-rencana bisnis itu, rencana-rencana kerjanya itu. Orang ada kok yang modal dengkul aja bisa sukses. Iya. Ada yang modal 1 juta bisa sukses 2 juta, 5 juta, 20 juta. Kalau udah punya uang ratusan juta atau miliaran, saya pikir berkah aja. Iya. Privilege yang dia punya gitu. Karena kegigihan dan keuletan. Nah, ini saya dengar Devi ini akan juga maju di pemilihan legislatif yang akan datang. Amin. Benar itu? Kalau Allah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada saya, nothing impossible. Apa pilihan politik ke depan nih? Ini memang sudah bulat nih. Dan saya pengen tahu nih perspektif seorang Devi, anak Lampung ya, perempuan, terkait dengan dunia politik tuh menurut Devi tuh gimana sih? Politik tuh gimana? Iya. Jadi dulu di awal-awal Devi kuliah, Pak, Devi memandang politik tuh kotor, buruk. Sampai-sampai Devi tidak mengambil mata kuliah yang berbau politik. Karena itu mata kuliah pilihan. Devi tidak mau mengambil mata kuliah yang berbau politik karena memang tidak suka. Nah, kemudian ternyata Allah memberikan kesempatan pada Devi, memberikan rezeki pada Devi, mempertemukan Devi dengan Bapak untuk bekerja, dan itu lambat laun merubah pandangan Devi akan politik. Ternyata politik itu sebenarnya baik dan politik itu penting. Tergantung pada siapa yang memegang kekuasaan tersebut. Tergantung siapa orangnya. Ya. Politik itu baik dan politik itu penting. Iya. Tergantung pada siapa yang memegang jabatan itu. Kenapa dulu berpikir politik itu jahat, kotor itu? Iya, karena Devi banyak menonton dari televisi, berita-berita tentang korupsi dan lain sebagainya. Itu berkaitan tentang politik. Jadi Devi, wah politik nih kotor banget. Kalau seandainya nih Devi berkecimpung nanti ceritanya di politik, apa nggak khawatir juga bahwa Devi ini dicap orangnya udah nyemplung nih di kolam yang jorok nih? Nggak takut seperti itu? Insya Allah nggak, kita buktikan dengan kinerja. Apa ininya yang mau Devi jual dalam tanda kutip ya? Kalau seandainya Devi ini masuk di ranah politik. Politik saat ini kebanyakan dipimpin oleh generasi-generasi yang senior. Iya, senior. Dan menurut Devi generasi muda ini adalah sosok yang memiliki daya untuk mengubah Indonesia di masa depan gitu. Mungkin 5 atau 10 tahun lagi, jika pemimpin muda dipersiapkan dari sekarang, itu mereka bisa memberikan kontribusi terhadap Indonesia di masa depan. Dan anak muda itu memiliki ide dan gagasan yang cukup cemerlang menurut Devi. Kalau seandainya dikasih pilihan maju di politik dan berhasil menang umpamanya nih, lebih condong ke eksekutif atau legislatif? Mungkin legislatif. Legislatif. Apa yang mau dilakukan di awal itu? Ini akan tercatat nih menjadi dokumen dan nanti Devi bisa lihat di 5 tahun yang akan datang nih. Iya. Kira-kira ketika terpilih tuh mau melakukan apa sih buat kampung halaman gitu? Oh iya. Tentunya salah satunya adalah membangun potensi daerah, Pak. Jadi bagaimana potensi yang dimiliki oleh Lampung, baik itu sumber daya alamnya, pariwisata, kemudian budayanya dan lain sebagainya, itu bisa menjadi daya tarik atau potensi yang semua orang tuh harus tahu kalau Lampung tuh punya potensi yang bagus. Potensi yang bagus dan bisa dimaksimalkan. Iya, betul. Nanti kita bicara lebih dalam lagi, Vi, terkait dengan langkah politik
Devi ke depan. Saya pikir ini juga bisa menginspirasi anak-anak muda. Devi kelahiran tahun berapa sih? 98, 23 tahun. 98 ya, Iya, sekarang 23 tahun. betul. Masih muda ya. Si muda. Saya 96 saya. 96. Jadi ini kita bicara COVID sudah, Iya. bicara tentang peminatan politik sudah. Siapa patron Devi nih dalam berpolitik? Satu. Yang kedua, karena juga aktif di dunia bisnis, modeling walaupun kecil-kecilan, pokoknya Iya. seperti itu. Siapa yang menjadi inspirasi, sosok yang bisa menginspirasi dan motivasi Devi? Bapak. Oke, yang lain? Saya jadi ini. Enggak, Pak. Enggak, jangan care dulu, Pak. Iya. Devi kan sering membaca dan mendengar kisah Bapak. Kemudian Devi membaca biografi Bapak. Bapak memulai karir di politik ini memang dari nol gitu. Jadi Ya. Devi sangat Saya termotivasi. jadi mau nangis. Oh, iya. Saya kagum gitu, Pak. Ternyata anak dari desa bisa berjuang, bisa survive di ibu kota dan bisa duduk di kursi DPD RI itu sangat luar biasa sekali. Ya, orang kan melihat dari sisi yang sekarang. Iya. Lupa orang bagaimana perspektif yang agak lebih dalam terkait dengan menilai seseorang. Karena proses itulah yang sebetulnya harus dinikmati. Bukan pada saat kita mencapai suksesnya itu. Iya, betul. Kalau mencapai sukses nih ibarat kita menang turnamen sepak bola. Terus ngangkat piala. Itu momennya momen biasa aja. Nah, yang harus dinikmati itu prosesnya. Ternyata kemenangan itu hanya ada di pikiran dan perasaan aja. Saat kita flashback mengingatnya kembali, yang diingat itu bukan pada saat kita memegang trofinya, tapi pada saat kita berjuang. Itu yang harus kita pahami bahwa harus berproses. Iya. Role model lain, umpamanya perempuan atau apa yang menginspirasi seorang Devi itu siapa? Perempuan. Kalau perempuan, mungkin dia tidak duduk di jabatan politik ya, Pak. Tapi Devi sangat mengagumi sosok Najwa Shihab. Najwa ya. Iya. Beliau itu adalah sosok perempuan yang cerdas. Najwa Shihab ya, mudah-mudahan nanti didengar sama Mbak Najwa, Mbak Nana. Iya. Walaupun kita ini masih pemain kecilan. Iya, betul. Di dunia YouTube ya. Oke, Vi. Jadi terus berjuang. Siap. Perbanyak menggali pengalaman orang. Banyak membaca agar banyak literasi. Iya. Jadi kalau seandainya punya niatan di politik, ya fokuslah di situ. Karena Indonesia hari ini masih kekurangan politisi muda perempuan. Iya. Perempuan hari ini sudah diberi ruang dan dikasih payung hukum bahwa 30% kuota perempuan itu harus ada. Itu jelas tuh di undang-undang. Iya. Nah, tinggal lagi bagaimana para perempuan, para wanita ini mensosialisasikan diri. Betul. Bahwa mereka pantas. Termasuk Devi yang hari ini punya cita-cita ke situ. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan cita-citanya sampai pada tujuan. Amin. Amin. Yakin usaha sampai. Iya. Amin. Itu teman-teman semua obrolan singkat kita. Makasih banyak Devi. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Demikian teman-teman Tilmera. Nanti next kita ngobrol lagi dengan Devi di suasana yang berbeda. Salam hormat dari saya, Edwin Prataputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.